Di video kali ini kita kedatangan in-ear monitor yang cukup jadul, yaitu Dunu. Yes, datang dari Dunu, yaitu seri Titan 5. Memang seri yang sudah cukup lama dirilis. Mungkin yang terbaru adalah Titan S, tapi ini adalah Titan 5. In-ear monitor yang sangat humble dengan menggunakan single dynamic driver. Bagaimana suaranya di tahun 2022 ini? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, nggak perlu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Dunu, mungkin bagi kalian yang asing, Dunu sendiri adalah sebuah perusahaan atau produsen in-ear monitor yang sudah beroperasi sejak tahun 1994 untuk memproduksi earphone, di mana fasilitas produksinya ini berada di kota Dongguan, lebih tepatnya di kota Xinjie. Oke lah, kita langsung aja ke produknya. Ini adalah Dunu Titan 5. Ini monitor Dunu pertama yang kita review. Dan kalau kita tahu di websitenya, Dunu Titan 5 ini sudah tidak ada lagi dan sudah digantikan Dunu Titan S. Jadi S seperti ini, 5 ini sudah discontinue. Di websitenya sudah nggak ada lagi sih. Kalau kalian mencari Dunu Titan 5 ini, kebetulan masih ada satu seller di toko hijau yang masih menjual produk Dunu Titan 5 ini. Dunu Titan 5 ini tidak menggunakan teknologi yang terlalu wow juga sih. Menggunakan single dynamic driver 13 mm dengan nano class T diaphragm driver. Itu untuk diaframanya. Untuk harganya sendiri dipasarkan di 1,5 jutaan untuk harga barunya. Selanjutnya kita bahas packaging dari Dunu Titan 5 ini. Untuk packaging Dunu Titan 5 sendiri menggunakan box berwarna hitam ini, cukup tebal dan kokoh boxnya. Lalu kalau kita lihat di sini ada gambar in-ear monitornya Dunu Titan 5 extremely wideband, high res, ini jimat sakti, lalu metal injection molded, stainless steel construction, multi patent product approved by multination. Oke, di sini ada delicate, unique, and utmost. Ini ada beberapa spesifikasi atau penjelasan dari Dunu Titan 5 dan kelengkapannya kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini ada sedikit spesifikasinya. Kalau kalian lihat, impedansinya 32 ohm, cukup tinggi. Lalu frekuensi respon 10 sampai 40 ribu kHz, 40 kHz sorry, atau 40 ribu Hz. Lalu sound pressure atau sensitivity 108 dB. Oke. Cukup tinggi sebenarnya impedance dan sensitivitasnya, tapi somehow tidak terlalu berat sih di drive. Itu mungkin sedikit gambaran. Oke, kita langsung buka aja. Bukanya ini ada semacam magnet. Lalu kalau kita buka ini ada semacam exhibition, jadi bisa dilihat di sini. Kalau misal kalian beli baru bisa lihat in-ear monitornya di sini. Tapi ini kita re-unboxing. Jadi sini ada beberapa penjelasan. Mungkin kalau kalian mau pause, kalian mau baca. 13 mm titanium diaphragm. Lalu Max Barsky ini siapa lagi? Ya itulah, ada gambar-gambarnya. Lalu kalau kita buka di sini, kita singkirkan dulu. Di sini ada sedikit gambaran in-ear monitornya, kabel dan konektor. Di sini kita langsung dapat semacam warranty card. Kita keluarkan aja. Jadi dalam sini ada earphone case-nya, earphone case yang unik. Kita coba keluarkan dulu semuanya. Jadi udah kosong ya. Jadi hanya itu aja, udah kosong. Jadi ya packagingnya cuma satu layer, tidak seperti ini monitor lain yang menggunakan mungkin 2 layer. Jadi that's it. Nah, di dalam sini ada case dari bahan plastik untuk Dunu Titan 5 ini. Lalu di sini juga ada kartu sertifikat mungkin ya, kartu sertifikat yang kecil. Lalu di sini ada jack adapter 3,5 ke 6,3 mm dan di sini ada
shirt clip, tapi shirt clipnya putus. Ya oke lah. Di sini juga ada air hook untuk membantu kalian pada saat menggunakan in-ear monitor satu ini biar mendapatkan fitting yang lebih oke, dan beberapa pasang air tips. Ya mungkin kalau kita lihat ya inilah kelengkapan dari Dunu Titan, dan yang paling penting yaitu adalah in-ear monitor dan juga kabelnya. Secara umum packagingnya kami berikan skor B lah. Untuk in-ear monitor kelas harga 1,5an, not bad lah. Selanjutnya kita bahas build quality dari Dunu Titan 5 ini. Untuk housing dari Dunu Titan 5 sendiri, dia menggunakan housing berbahan stainless steel. Kalian bisa dengar ini stainless steel asli. Di bagian dalamnya sendiri memiliki bentuk yang agak sedikit anti mainstream, agak aneh menurut saya, seperti piringan terbang seperti ini. Jadi cukup besar. Faceplate-nya kecil, housingnya yang bagian tengah ini cukup besar. Terdapat satu buah fan hole di dekat nozzle ini, dan ada tulisan Dunu embosan di bagian dalam housingnya ini. Untuk nozzle-nya sendiri, ini nozzle yang cukup standar, mungkin 3-4 mm. Lalu juga sudah ada lubang-lubang kecil di bagian nozzle-nya ini. Dan tidak ada filter ya tentunya. Ya, nozzle-nya ini mengingatkan saya seperti pembuangan air di WC gitulah. Jadi kayak water drain gitu di WC. Jadi bentuknya agak sedikit, biasanya berbahan metal dan ada lubang-lubangnya mirip seperti ini sih. Oke, kita ke bagian faceplate. Faceplate-nya ini sederhana aja, dia hanya ada faceplate yang lebih kecil dari bagian housing tengahnya, dan ada angka 5. Jadi angka 5 yang menandakan Dunu Titan 5. Di bagian konektornya sendiri semuanya berbahan plastik. Jadi kalian bisa lihat di sini konektornya mulai turun dari housing ke bawah ke bagian konektor, itu semuanya berbahan plastik. Dan yang cukup menarik, ini sudah detachable dengan koneksi MMCX. Selain itu tidak ada air hook karena pemakaiannya ini adalah straight down. Kabelnya pun kalau kita lihat di sini adalah kabel single strand yang berwarna hitam dan non braided, tentunya agak terkesan sedikit low quality menurut saya. Lalu kalau kita turun ke bagian bawah, ini splitter dan chin slidernya ini untungnya berbahan metal, ada tulisan Dunu juga. Lalu kalau kita turun lagi, ini kabel bawahnya, di sini ada kabel tie berbahan karet, ya tidak terlalu friendly sebenarnya. Saya juga nggak pakai sih sebenarnya. Lalu untuk jacknya sendiri, jack 3,5 mm L shape. Overall untuk build quality-nya kami berikan skor B. Selanjutnya kita bahas fitting dari Dunu Titan 5 ini. Untuk housingnya sendiri, Dunu Titan 5 ini bisa dikategorikan sedang, tapi yang unik dia memiliki piringan yang cukup besar di bagian housingnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada piringan yang kayak piring terbang gitu yang cukup besar di bagian housing depan dan belakangnya ini. Jadi faceplate-nya ini kecil banget, tapi housing tengahnya itu besar banget. Bentuk housingnya sendiri menurut saya kurang ergonomis. Tapi in-ear monitor satu ini walaupun berbahan metal, tapi sangat dipikirkan sekali. Bobotnya ini bisa dikategorikan tidak terlalu berat juga, tidak seperti in-ear monitor lain. Ini somehow walaupun stainless steel, tapi terasa cukup ringan. Untuk pemakaiannya adalah straight down seperti ini, jadi straight down, bukan over ear. Untuk fittingnya sendiri adalah shallow to regular fit. Untuk kekedapan dan gripnya, menurut saya ini monitor satu ini nggak terlalu kedap banget juga, gripnya juga nggak terlalu mantap juga sih. Mungkin kalian bisa matchingkan atau paskan dengan air tips yang kalian gunakan, tapi housingnya ini tidak terlalu ergonomis untuk mendukung kekedapan dan juga grip yang baik. Tapi secara kenyamanan in-ear monitor satu ini cukup oke. Secara fitting kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Dunu Titan 5 ini. Ini yang cukup menarik yaitu sound quality. Dunu Titan 5 sendiri secara overall signature dia memiliki suara yang agak V-shape dan lebih berfokus pada bass dan bagian treble-nya. In-ear monitor satu ini juga tidak berat untuk di-drive menggunakan handphone sekalipun. Bassnya ini satu kata wow banget sih, di kelas harga 1,5an bassnya ini mantep banget. Impact dan punch-nya ini terasa dan dapet banget.
Yang spesial dari bassnya ini yaitu teksturnya, the best teksturnya. Kalau saya bilang di harga 2 jutaan, tekstur bass terbaik yang pernah saya dengar. Mungkin kalau saya bilang dibandingkan in-ear monitor mungkin di bawah 10 jutaan, ya di bawah 10 jutaan yang menggunakan balance armatur, teksturnya kalah semua sama in-ear monitor satu ini. Tapi kalau kita bilang single dynamic driver, mungkin saya bisa klaim di bawah 2-3 jutaan mungkin in-ear monitor satu ini memiliki tekstur yang sangat-sangat baik untuk bassnya. Dunu Titan 5 ini kalau kita bilang bass teksturnya only, dibandingkan Starfield, Kato, Yuan Li, semua kalah dibandingkan Dunu Titan 5 ini secara bass texture. Very good texture dari Dunu Titan 5 ini. Selain itu bassnya juga bersih dan juga terkontrol. Tidak bleber-bleber ataupun tidak terlalu liar. Mid di Dunu Titan 5 ini memiliki mid yang agak sedikit mundur posisinya. Tapi somehow midnya ini sangat-sangat clean banget. Untuk male vokalnya ini bisa dikategorikan kurang tebal dikit dan agak terkesan kurang lepas atau terkesan sedikit failed. Untuk female vokalnya ini terkesan cukup lepas, forward, dan terasa kesan sweet-sweetnya. Tidak seperti posisi dari male vokalnya yang memang agak sedikit ke belakang. Female vokalnya ini posisinya lebih maju daripada male vokalnya. Jadi memang in-ear monitor satu ini emphasize-nya bagian mid-high ke atas sih untuk bagian treble-nya. Untuk instrumennya juga wow banget, apalagi instrumen-instrumen string itu mantep banget di in-ear monitor satu ini. Dinamikanya pun dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan sangat-sangat bagus. Untuk bagian treble-nya ini seperti kalian makan fried chicken, crispy banget. Di satu sisi menurut saya treble-nya ini walaupun crispy banget tapi tetap terkontrol. Tidak sampai harsh ataupun nusuk banget untuk bagian treble. Terkesan airy banget dan juga detailnya ini dapat banget. Jadi terkesan tidak numpuk-numpuk, tidak sempit, ini airy banget dan juga detail. Secara keseluruhan tonalitas dari Dunu Titan 5 ini kami berikan skor amin. Mantep banget kalau menurut saya. In-ear monitor satu ini mungkin ya memang sudah terlupakan, digantikan dengan line-up baru, tapi ternyata menurut saya in-ear monitor satu ini masuk dalam salah satu jajaran in-ear monitor yang pasti saya keep sih. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Presentasi dari in-ear monitor satu ini cukup fun, namun bukan suara yang bisa dikategorikan mewah atau unik. Cukup mainstream suaranya. Timbernya untuk single dynamic driver in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan sangat-sangat oke sih timbernya. Untuk soundstage-nya in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan cukup luas dan ada depth-nya. Ini yang mungkin bagi sebagian besar in-ear monitor di kelas harga under 2 jutaan tidak bisa dapat, yaitu kesan depth. Detailnya in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan sangat baik. Clarity-nya pun mantep banget, mungkin untuk male vocal yang mungkin agak sedikit kurang, tapi selain itu semuanya clean and clear. Separasinya in-ear monitor satu ini cukup bagus. Mungkin kalau lagu-lagu cepat agak sedikit blur, tapi itu normal, single dynamic driver. Lalu kalau kita bilang imagingnya ini cukup terkesan 3D, layering-nya juga ada, walaupun tidak sebagus in-ear monitor yang kita bilang Blessing 2 ataupun di atasnya. Tapi di harga 1,5 jutaan sudah sangat baik imagingnya. Lalu kalau kita bilang positioning, nggak ada masalah, semuanya terposition dengan baik. Secara umum, teknikalitas dari Dunu Titan 5 ini kami berikan skor B+. Notes juga, skalabilitas dari in-ear monitor satu ini sangat-sangat baik. Jadi kalau kita colok di handphone, lalu kita dengarkan di DAP, akan ada perubahan suara yang cukup terasa lah. Kita bilang cukup terasa ya. Bukan cukup signifikan, tapi cukup terasa. Beberapa in-ear monitor yang memiliki skalabilitas yang jelek, kita colok di HP, colok di DAP, akan sama aja suaranya. Atau mungkin nggak terlalu terasa kita bilang. Tapi in-ear monitor Dunu Titan 5 ini memiliki skalabilitas yang bisa dikategorikan cukup terasa. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons yang pertama yaitu fittingnya ini memang agak sedikit kurang grip dan kurang kedap. Itu adalah penyakit yang umum dari universal fit in-ear monitor. Yang kedua, male vokalnya ini agak terkesan sedikit kurang lepas atau terkesan sedikit failed. Ya, jadi kalau kalian pencinta lagu-lagu vokal cowok, mungkin agak sedikit kurang pas dengan in-ear monitor satu ini. Pro-nya, in-ear monitor satu ini bassnya ini superb, mantap banget, the best. Pro yang kedua, build-nya ini mantap banget menggunakan housing dari bahan stainless steel. Tapi tidak terkesan terlalu berat juga atau mengganggu pada saat penggunaan atau fitting.
Untuk value for money di harga 1,5 jutaan, kami bilang ini monitor satu ini masuk pada kategori good value dan kami berikan skor B+. Ini monitor satu ini unik banget sih, terutama di bagian bassnya yang menurut saya di bawah 2 jutaan sudah pasti the best. Tapi kalau di bawah 3 mungkin masih still the best. Tapi kalau di bawah 4 saya nggak tahu, karena banyak ini monitor lain yang bisa dikategorikan juga sangat baik di kelas harga 4 jutaan. Oke, kita akan sedikit membandingkan Dunu Titan 5 ini dengan Starfield. Di sini saya ganti EDX Pro karena Starfield saya taruh di kantor dan lupa untuk dibawa pada saat review ini. Jadi kita anggap aja ini Starfield. Oke, jadi perbandingannya dengan Starfield, Dunu Titan 5 ini memiliki suara yang lebih lively, engaging. Di sini Starfield ini memiliki suara yang lebih laid back, lebih smooth juga dibandingkan Dunu Titan 5 ini. Untuk bass sendiri Dunu Titan 5 ini still the best. Ini teksturnya masih kalah jauh dibandingkan Dunu Titan 5 ini. Secara quantity pun masih megang di Dunu Titan 5 ini. Kalau kalian bass set lebih cocok di Dunu Titan 5 dibandingkan di sini. Untuk bagian vokal di sini dia memiliki vokal yang sama-sama laid back. Di sini lebih laid back kalau menurut saya dan juga lebih smooth. Tapi di sini dia kesannya lebih lively tapi agak sedikit kurang pas aja di bagian male vocalnya. Mungkin di sini lebih pas, bodinya pun lebih mantep di sini. Tapi ada sedikit smoothing, kalau di sini lebih lively, mid-nya juga lebih lepas di sini, apalagi vokal cewek. Lalu kalau bagian treble-nya di sini ini kategorinya agak mendem sih treble-nya sebenarnya. Kalau di sini kesannya lebih lepas, lebih dapat detail, lebih dapat airiness-nya dan lebih dapat texture untuk seluruh instrumen. Di bagian mid pun dapat, di bagian high pun dapat semua. Jadi somehow saya lebih suka high-nya di sini. Di sini mungkin kita bilang Starfield ini memiliki mid atau overall presentation, bukan hanya mid sebenarnya, yang cukup unik, smooth, laid back, relaxing. Kalau di sini overall bass dan treble-nya ini bersinar banget. Memang mid-nya memang agak sedikit kurang, terutama male vocal, tapi overall bass dan treble-nya memiliki otoritas yang bagus banget. Untuk Starfield somehow memang clarity, lalu kita bilang detail masih kalah dibandingkan Dunu Titan 5 ini. Kalau kita bilang overall presentation, kita bilang imaging, positioning, dan separasi menurut saya mungkin on par. Tapi di sini imagingnya juga sangat bagus. Di sini juga somehow juga ada depth-nya, mantap juga sih sebenarnya. Tapi kita bilang untuk lagu-lagu cepat pasti masih megang di sini dibandingkan di sini. Tapi kalau terlalu cepat juga kedua ini monitor ini imagingnya akan blur, separasinya juga akan blur. Dunu Titan 5 ini walaupun ini monitor jadul, tapi ini monitor satu ini secara tonal centang, teknis pun centang. Memiliki suara yang unik terutama bagian bassnya. Kalau memang playlist kalian cocok dengan ini monitor yang V-shape, mantep lah. Ini monitor satu ini di budget 1,5 jutaan, menurut saya good pick banget. Karena ini monitor satu ini sudah cukup rare di pasaran. Tapi kalau kalian pencinta vokal, terutama male vokal, mungkin ini monitor satu ini mungkin agak kurang pas lah untuk kalian. Tapi selain itu saya rasa oke sih ini monitor satu ini, cukup all-rounder walaupun agak V-shape. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Dunu Titan 5 ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!